Biasanya matematika itu soal rumus dan hitungan saja sehingga murid merasa susah dan benci. Padahal matematika jauh lebih besar dari itu semua. Di sekolah banyak hal yang dapat kita kembangkan dalam belajar matematika. Dan sekarang adalah waktu terbaik kita untuk mengenal matematika secara lebih mendalam. Dan sekarang mari kita sama-sama belajar tentang topik transformasi geometri. Tapi kalian harus tenang. Materinya mudah kok. Pasti kalian bisa. Jangan menyerah ya. Transformasi adalah suatu proses mengubah posisi atau bentuk suatu benda, atau dapat pula diartikan bahwa transformasi bangun datar berarti memindahkan atau memetakan semua titik pada bangun datar tersebut ke tempat lain pada bidang yang sama. Transformasi geometri dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama translasi, pergeseran, contohnya pada permainan catur, kemudian refleksi, pencerminan, contohnya ketika kita bercermin, kemudian rotasi atau perputaran, contohnya pada kincir angin, dan dilatasi, contohnya saat kita memfoto. Translasi merupakan transformasi yang memindahkan suatu titik pada suatu bidang dengan jarak dan arah yang sama. Perhatikan ilustrasi. Saat kita menggeser bangun datar, maka artinya setiap titik sudut kita geser ke arah dan jarak yang sama pula. Kita perlu tahu seberapa jauh titik digeser, secara horizontal dan juga secara vertikal. Besarnya perpindahan ini dapat dituliskan dalam bentuk vektor translasi, yaitu AB, di mana A adalah jarak mendatar searah sumbu X dan B adalah jarak vertikal atau searah sumbu Y. Pencerminan atau refleksi merupakan transformasi yang memindahkan suatu titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Coba kalian perhatikan segitiga ABC yang dicerminkan terhadap suatu garis, di mana setiap titik dan bayangannya mempunyai jarak yang sama terhadap garis pencerminan. Sedangkan jarak masing-masing titik sudut selalu tegak lurus terhadap garis pencerminan. Sedangkan bayangan dari suatu gambar akan selalu sama, namun posisinya selalu terbalik. Perhatikan pula rumus umum dari refleksi. Rotasi atau perputaran merupakan transformasi yang memutar suatu titik pada suatu bidang dengan arah putaran tertentu terhadap titik yang tetap. Dengan prinsip, jika diputar searah jarum jam, maka sudutnya adalah negatif. Jika diputar berlawanan arah jarum jam, maka sudutnya adalah positif. Perhatikan sebuah ilustrasi. Sebuah segitiga diputar terhadap titik pusat 0,2, maka setiap titik pada bidang akan selalu memiliki jarak yang sama dengan titik pusat rotasi. Perhatikan pula beberapa rumus umum dari rotasi. Perubahan ukuran atau dilatasi merupakan transformasi yang memperbesar atau memperkecil bangun datar, tetapi bentuknya akan selalu tetap. Ditampilkan dalam ilustrasi, ada sebuah persegi dan segitiga yang memiliki bayangan yang dapat diperbesar dan diperkecil sesuai dengan faktor skala dan pusat tertentu. Atau dapat pula dirumuskan dilatasi dibagi menjadi 2, yaitu berpusat pada 0,0 dan A, B. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar transformasi geometri? Mudah bukan? Jika kamu menganggap transformasi geometri itu pelajaran yang membosankan karena hanya memuat titik, garis yang diputar-putar dan digeser saja, oke, stop berkata seperti itu, karena anggapan itu sangat salah besar. Tahukah kamu,
bahwa ketika kita belajar transformasi geometri itu sangat memiliki manfaat yang sangat besar karena dapat digunakan dalam membuat motif batik dengan menggunakan ilmunya dari translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Perhatikan beberapa motif batik Jawa Timur di mana masing-masing motif batik selalu menggunakan transformasi geometri. Amatilah pada motif-motif batik berikut. Mari kita lestarikan budaya Indonesia dengan membuat batik. Mari ciptakan karya melalui belajar matematika yang menyenangkan. Berikut adalah langkah-langkah membatik. Sebagai contoh, ada motif batik kawung. Bisa dilihat ya, begitu motifnya. Nah, langkah untuk mensketsa yaitu sketsa motif dasarnya, yaitu berupa elips yang dikasih 2 titik. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita lakukan refleksi atau pencerminan. Kemudian langkah yang terakhir yaitu tinggal kita gabungkan sehingga kita dapatkan motif dari batik kawung. Kalian bisa memilih motif batik sesuai selera kalian. Oke, selanjutnya selamat belajar membatik. Cintai budaya, ciptakan karya melalui matematika. Terima kasih sudah belajar hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Oh iya, jangan lupa buatlah karya batik di buku gambar. Kami tunggu karya kalian.